Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dalam pembelajaran secara online. Mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi mengenai organ reproduksi pada wanita. Untuk standar kompetensinya, siswa mampu memahami berbagai sistem dalam kehidupan. Untuk kompetensi dasarnya, kalian bisa mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Untuk indikatornya, siswa dapat mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia, menyebutkan organ-organ reproduksi pada manusia, dan menyebutkan fungsi organ reproduksi pada manusia. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin menyampaikan mengenai organ reproduksi pada wanita. Kalau organ reproduksi pria sudah pada pertemuan yang lalu. Untuk penyakit sistem reproduksi kita lanjutkan untuk materi yang akan datang. Mari kita mulai belajar mengenai sistem reproduksi pada wanita. Ini merupakan organ reproduksi wanita dari samping. Di sini ada merupakan uterus atau rahim. Ini leher uterus atau serviks. Ini vagina. Di sini ada klitoris. Dan satu ini labia mayor. Kalau ini nampak dari depan, ini uterus atau rahimnya, tempat bayi nanti kalau misalnya kehamilan. Ini dinding-dinding, ini pelindungnya, ini dinding endometrium. Ini serviks, leher rahim, ini vaginanya, ini ovari, sel telurnya. Ini namanya saluran tuba Fallopi. Nah, sel telur akan terbentuk di sini. Di sini ada 2 buah, kiri kanan sama. Fungsinya untuk membentuk sel telur yang aktif. Di sini akan berhubungan dengan sel tuba Fallopi. Ketika sel telur ini masak, dia akan dibawa menuju ke uterus atau rahim melalui saluran tuba Fallopi. Jika di tengah saluran tuba Fallopi ini ada sperma yang membuahi, maka nanti akan menyebabkan fertilisasi sehingga akan terbuahi, kemudian akan telur itu akan berada di rahim, selanjutnya akan mengalami perkembangan sehingga menimbulkan yang namanya kehamilan. Ini secara umum, secara depan dari samping saya rangkum. Lebih kompleks lagi di vagina, sama ini vaginanya. Ini serviks, leher rahim di sini. Uterus atau rahim di sini. Ini endometrium di dinding-dindingnya ini pelindungnya. Kemudian di sini ada vibrali, itu merupakan ujungnya dari tuba Fallopi. Ada klitoris, ada pubis, labia mayor dan labia minor. Ini organ reproduksi pada wanita. Nah, fungsinya masing-masing. Kalau ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Tuba Fallopi atau saluran telur berfungsi untuk menggerakkan ovarium ke arah rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Vagina sebagai organ persetubuhan atau untuk jalan bayi untuk waktu persalinan. Ini merupakan proses terbentuknya telur atau oogenesis. Telur ini terjadi di dalam ovum atau sel telur. Sel telur ini dia akan mengalami proses yang namanya pembelahan mitosis dulu. Setelah pembelahan mitosis, dia akan mengalami pembahasan meiosis. Nah, dari sel-sel yang membelah ini akan terbentuk 4 sel yang persiapan membelah, primer oosit. Nah, oosit ini akan membelah menjadi secondary oosit yang terbelah secara mitosis menjadi 2 bagian. Kemudian dari masa secondary oosit ini dia akan masing-masing akan membelah secara meiosis. Nah, selnya itu akan terbentuk secara, kalau yang di sini masih diploid, di sini sudah mulai bersifat haploid.
Nah, setiap pembelahan satu sel telur akan menghasilkan 4 sel telur. Tetapi dalam kenyataannya nanti hanya satu sel telur aja yang hidup, karena yang 3 nanti dia akan mati, akan membentuk sel-sel polar. Ovum tidak dibuai di rahim. Ovum yang tidak dibuai akan berada di dinding rahim atau di uterus, kemudian akan menyebabkan akan ikut luruh ketika terjadi proses menstruasi. Dan itu merupakan proses menstruasi. Dinding-dinding rahim yang menebal dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh. Nah, sel telur yang tidak dibuai dia akan ikut meluruh juga ketika terjadi menstruasi itu. Nah, ini merupakan siklus menstruasi. Hormon yang berperan adalah hormon FSH, kemudian hormon estrogen dan hormon progesteron. Setelah waktu terjadinya menstruasi, hormon estrogennya itu sangat tinggi. Kemudian ketika sudah menstruasi, ini akan meluruh lagi. Proses menstruasi terjadi antara sekitar 7 hari. Nah, ketika 7 hari, dinding lahir tersebut akan meluruh, akan menipis. Kemudian setelah 7 hari dia akan menebal lagi, mulai penebalan lagi, akhirnya meluruh lagi sampai ke bulan selanjutnya. Untuk sel telurnya itu dia akan memasak betul ketika usia 14 hari ke-14. Nah, ketika udah melewati hari 14, sel telur akan rusak, akhirnya rusak dan akan ikut meluruh pada menstruasi bulan ke depan. Terima kasih. Demikian materi mengenai sistem organ reproduksi wanita. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.